kalau matematika itu, misalnya ilmu menghitung atau matematika itu bukan bakat bawaan. Tapi apa yang bisa kita latih. Jadi itu bukan bakat bawaan. Oh, emang ada beberapa orang mungkin yang daya tangkapnya cepat. Jadi misalnya anak-anak itu kadang ngelihat temannya, oh dia udah bisa cepat nih, kayaknya saya gak ada bakatnya. Enggak, yang namanya orang tidak pintar matematika, gak ada orang yang gak pintar matematika. Tapi adanya itu orang yang malas belajar matematika. Karena sebenarnya matematika itu perlu dilatih. Karena latihan itu yang membuat kita terbiasa sama tipe soalnya. Kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah lain mungkin bisa tambahan ke gurunya. Nah, kalau di ICMS ini ada yang namanya waktu belajar malam. Jadi tiap malam bergantian. Contohnya saya ini tiap hari Senin dan malam Senin dan malam Kamis. Jadi bagi anak-anak yang bisa merasa, oh saya sepertinya kurang nih untuk matematika, itu bisa datang ke saya nanti jaga di kelas gitu. Ada jadwalnya tersendiri. Iya, jadi kalau di fisika tuh kan, kalau biasanya kan matematika tuh, oh ini cara menghitungnya rumusnya gimana gitu aja kan. Kalau di fisika itu justru gini, masuk akal gak sih? Nah, jadi seperti itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu harus mau bertanya ke saya gitu, Pak. Jadi, Pak kok bisa seperti ini? Pak, kok ini kayak gak masuk akal ya gimana? Jadi nanti itu di situ saya menjelaskan gitu ke anak-anak sendiri supaya anak-anak tuh berpikir kalau, oh logis sih kalau misalnya rumusnya seperti ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ruang BK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Pak Almer selaku guru matematika. Tepuk tangan dong. Itu dia ya. Jadi kalau sudah ada guru mata pelajaran di sini, tentunya yang kita mau bahas adalah tentunya tentang mata pelajaran yang diampu gitu. Nah, mungkin banyak yang belum kenal sama Bapak ya. Bisa kenalan dulu Pak. Siapa? Terus Bapak sempat kuliah di mana, jurusan apa, terus sekarang ngajar apa? Oke, mungkin perkenalkan nama saya Almer Zahran Triadi. Biasanya dipanggil kalau sama anak-anak bisa dipanggil Pak Almer. Iya, asal saya dari Garut sih. Dan untuk universitas saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusannya sendiri pendidikan fisika. Oke, UIN ya? Iya, UIN Jakarta. Oke, Pak, sebelumnya kan Bapak bilangnya fisika. Terus di sini ngajar matematika. Ini apakah ada latar belakang yang saling berketerkaitan, Pak? Kalau secara, itu kan fisika, ini kan matematika. Ini kan secara rumus kan mungkin, ya oke hitung-hitungan gitu kan. Tapi kan rumusnya kan berbeda, Pak. Iya. Kalau di kampus saya biasanya ada peribahasa seperti ini untuk jurusan fisika ya. Orang fisika itu pasti bisa matematika. Tapi orang matematika belum tentu bisa fisika. Kenapa tuh? Nah, karena fisika itu seperti next levelnya dari matematika. Nah, kalau bisa dibilang matematika itu tipenya dia bisa berdiri sendiri gitu. Ya, karena dia itu kan independen bisa lah. Tapi fisika itu harus menguasai matematika dulu. Jadi baru bisa lanjut ke fisika. Berarti bisa dikatakan bahwa Pak Almer ini matematikanya udah selesai. Iya. Iya kan? Terus tahap lanjutannya adalah fisika. Iya. Nah, kan latar belakang kan fisika Pak. Terus di sini ngajar matematika. Ini tantangan yang paling Pak Almer rasa apa saat mengajar matematika? Apakah ini pengalaman jadi guru pertama di sini? Kalau jadi guru untuk guru resmi ya, di sini pengalaman pertama. Tapi sebelumnya saya itu biasanya ngajar di berbagai bimbel. Pernah di ruang guru, pernah di ladang ilmu, ada kurang lebih tiga lembaga lah gitu. Jadi sambil kuliah sambil. Pernah di ruang guru juga. Di ruang guru ngajar apa? Kalau ruang guru les privat itu. Jadi privat ruang guru itu ngajar fisika sama matematika. Oh, fisika sama matematika, tapi tetap linear di situ ya. Dan ini for the first time jadi guru resmi ya kan, bukan guru ini ya yang kursus-kursus gitu ya. Betul. Oke, nah apa Pak tantangannya Pak yang dirasa ketika masuk sini jadi guru untuk pertama kalinya jadi guru ya kan, terus ngajar matematika? Nah, untuk tantangannya sih mungkin karena biasanya kalau di fisika itu kan lebih ke analogi dan fenomena sehari-hari ya, fisika itu. Jadi biasanya berkaitan dengan misalnya seperti kita ambil kasus Isaac Newton lah gitu, tentang apel yang jatuh. Gitu. Nah, kalau di fisika itu, kenapa rumusnya bisa jadi seperti itu? Nah, biasanya kalau di matematika itu tantangannya tuh anak tuh cuma tahu rumus dan tinggal ganti nilainya aja.
Jadi tinggal ganti nilai, oh ya udah beres. Nah, sementara kalau di anak fisika itu biasanya asal muasalnya itu harus tahu. Jadi lebih mendalam lagi gitu kalau fisika. Oke, berarti sebetulnya kalau kita belajar matematika berarti kita belajar kulit luarnya. Iya, betul. Ketika kita belajar fisika itu belajar lebih dalamnya lagi. Kenapa ada rumus ini? Iya, betul. Nah, tapi kan matematika itu kan penuh dengan rumus ya, Pak ya. Penuh dengan rumus, banyak hafalan rumusnya. Kenapa harus seperti itu sih, Pak? Kenapa dimulai dengan banyak rumus dan hafalan yang ngebuat nggak banyak orang yang suka matematika, Pak? Nah, mungkin biasanya kenapa banyak orang yang gak suka sama matematika? Saya rasa tuh perspektif saya sebagai guru matematika di sini, saya lihat tuh karena anak-anak tuh terlalu terpaku sama rumusnya. Dan yang biasanya anak-anak lakukan tuh kalau ketika misalnya guru memberikan rumus, mereka itu biasanya hanya menghafal rumus tersebut buat diganti. Nah, sementara sebenarnya letak serunya tuh ada di asal muasal kenapa bisa terjadi rumus seperti itu. Maksudnya gimana? Contohnya ada Contohnya misalnya kalau di fisika nih, kalau di fisika itu biasanya kita misalnya menghitung kecepatan aliran air di dalam sebuah pipa. Nah, jadi kita tahu nih kenapa misalnya di fisika itu kan rumusnya tuh sama dengan rho GH. Ada ya, rho itu massa jenis, G itu gravitasi, dan H itu ketinggian. Nah, kita tahu nih ketinggian itu bergunanya untuk apa, gravitasi bergunanya untuk apa. Seperti itu. Tapi kalau di matematika langsung aja ke rumus gitu. Jadi pendalaman asal muasal rumusnya kurang gitu. Oh, jadi mereka udah hafal aja gitu. Iya gitu. Itu yang ngebuat jujur orang yang salah satunya saya juga termasuk yang nggak suka matematika, Pak, sebetulnya. Dan yang paling saya nggak suka lagi adalah ini ya, bicara soal rumus ya, masih soal rumus adalah saya ketika di kelas dulu waktu pas belajar, nggak tahu sih ini bagaimana bisa menanggapi fenomena ini, Pak. Ini pengalaman pribadi. Saya dulu di kelas dikasih tahu misalnya rumusnya X kali Y ke dalam kurung misalnya ditambah plus apa pokoknya gitulah harus kasih rumus gitu kan. Kita dengerin, kita pahamin, oh kayak ngerti nih. Saya ngerti nih. Oke. Dikasih contoh soal, beda. Iya. Terus untuk apa tadi ada contoh tuh sebelumnya? Untuk apa kita ngafalin rumus tadi kalau misalnya contoh soalnya beda? Nah, itu tuh gimana? Itu kenapa, Pak? Dan kenapa akhirnya saya jadi bingung di situ. Itu dari Bapak gimana, Pak? Nah, itu sebenarnya lebih ke perombakan rumus sih, Pak. Jadi kan namanya matematika dan fisika itu pasti ada perubahan misalnya kalau misalnya kita X ditambah Y sama dengan C. Nah, untuk mencari C berarti kan X ditambah Y. Tapi untuk mencari Y, si C-nya itu X-nya harus dipindahin tuh. Nah, kalau misalnya secara analoginya, jadi biasanya tuh anak-anak itu bingung ketika rumusnya di otak-atik sedikit. Nah itu cara menanggulanginya gimana, Pak? Maksud kan nggak semua anak kan bisa punya pola pikir, oh ini kayaknya harus dirubah nih, ada yang dipelintir gitu kan, ada yang harus diganti sedikit. Nah tapi kalau yang kondisinya seperti itu kayak gimana, Pak? Nah biasanya kalau saya itu memberikan contoh-contoh soal yang relevan gitu. Jadi anak-anak juga ketika misalnya, jadi kita tuh memberitahu, oh untuk misalnya untuk mencari Y itu harus seperti ini caranya. Jadi dipindah ruas, jadi supaya anak juga, oh jadi ketika diberi soal yang tidak biasa dia tahu gitu. Jadi harus kita kaitkan dengan misalnya dengan analogi. Jadi anak-anak tuh lebih paham karena tahu oh misalnya ngebayangin oh seperti ini ya kalau misalnya di kehidupan nyatanya seperti itu. Oke, berarti analogi itu ada kaitannya dengan ini enggak? Pendekatan fisika? Iya, ada. Nah, itu sejauh mana pendekatan fisika pada anak-anak agar bisa lebih memahami sebuah rumus matematika? Nah, kalau itu mungkin sebenarnya kalau misalnya di matematika itu emang kalau misalnya secara rumusnya emang agak kurang ya kalau pendekatannya dibanding fisika. Karena fisika kan lebih ke fenomena sehari-hari, kehidupan sehari seperti gimana. Kalau matematika itu biasanya kita analoginya seperti mungkin saya kasih contoh ya. Boleh. Ya. Misalnya sekarang itu misalnya ada sebuah tanaman yang awalnya tuh tingginya tuh 5 cm. Oke. Nah, setiap minggu tanaman itu bertambah 3 cm tingginya. Nah, jadi kalau misalnya kita analogikan, nah di minggu keempat berapa sih tinggi tanaman tersebut? Kalau secara logika kita bisa tambahin aja kan, 5 ditambah 3 minggu pertama. Misalnya kan minggu pertama kan 5, minggu kedua ditambah 3 jadi 8, minggu ketiga ditambah lagi 3. Jadi 11 ditambah lagi jadi 14. Nah, jadi analogi-analogi seperti itulah yang menurut saya itu bisa membuat anak lebih cepat paham. Ini yang menarik sih karena memang matematika itu pilihan buat orang suka ya, nggak semua anak dalam satu kelas itu mungkin suka matematika. Ada yang nggak suka kan biasanya, maksudnya
susah untuk mengerti, akhirnya memilih untuk nggak suka. Iya. Nah, bagaimana dengan Bapak sebagai seorang guru bisa menyikapi anak-anak yang bilang, saya nggak suka matematika, atau saya nggak pintar matematika, atau saya malas belajar matematika? Itu gimana, Pak? Oh, biasanya kalau misalnya ada emang terjadi di sekarang lah di kelas-kelas. Biasanya kan ada anak yang, Pak, maaf ya kalau saya gak bisa mengerjakan karena saya ini kayaknya gak ada bakatnya matematika. Nah, saya selalu tekankan nih ke anak. Kalau matematika itu, misalnya ilmu menghitung atau matematika itu bukan bakat bawaan. Tapi apa yang bisa kita latih. Jadi itu bukan bakat bawaan. Oh, emang ada beberapa orang mungkin yang daya tangkapnya cepat. Jadi misalnya anak-anak itu kadang ngelihat temannya, oh dia udah bisa cepat nih, kayaknya saya gak ada bakatnya. Enggak, yang namanya orang tidak pintar matematika, gak ada orang yang gak pintar matematika. Tapi adanya itu orang yang malas belajar matematika. Karena sebenarnya matematika itu perlu dilatih. Iya. Karena latihan itu yang membuat kita terbiasa sama tipe soalnya. Iya. Ada perhatian khusus nggak Pak untuk anak-anak yang mungkin yang punya keterlambatan dalam memahami matematika atau suatu mata pelajaran matematika di kelas? Nah, kalau untuk misalnya, jadi kalau kan misalnya saya ada nih, kan beberapa mungkin ada anak kalau bisa dikategorikan ya, misalnya ada anak yang cepat tanggap nih, udah mengerjakan. Nah, kalau untuk anak-anak yang cepat itu biasanya saya kasih soal tambahan tuh. Nah, untuk yang misalnya yang agak kurang cepat atau misalnya agak yang lambat, misalnya saya itu selalu kasih pendekatan. Contohnya, ini tahu nggak cara mengerjakannya? Jadi saya kasih tambahan gitu. Jadi saya dampingi, tapi jangan sampai memaksa gitu. Jadi harus secara pelan-pelan kita mendampinginya. Oke. Yang saya tangkap dulu ya Pak ya, ketika belajar matematika di zaman sekolah, ya bukan berarti kita nggak pinter-pinter amat matematika, maksudnya kita mah untuk hitung-hitungan dasar, perkalian, pembagian, ya rumus-rumus sederhana mah ngerti-ngerti juga. Cuman maksudnya kalau yang udah sampai di tingkat-tingkat yang rumit gitu kan, itu kan sulit ya untuk nggak semua anak mungkin mau pusing Pak. Apalagi rumus, di balik rumus ada rumus lagi biasanya tuh. Iya. Udah dipecahin, ntar ada rumus lagi. Terus dipecahin, ada ini lagi kayak gitu kan. Kalau yang selesai X kali Y sama dengan C mah selesai enak gitu kan. Tapi kan kalau X kali Y sama dengan C terus di bawah dibagi lagi, ada akar lagi, ada. Nah, yang nggak tahu lah apapun itu, intinya yang sampai berentet sampai bawah panjang gitu kan. Ini gimana, Pak? Maksudnya apakah anak-anak ketika yang ini kita bicara khusus untuk yang mereka yang ini ya, yang punya keterlambatan dalam matematikanya. Nah, mereka apakah ada jadwal khusus Pak untuk mempelajari hal-hal yang serumit-rumit itu tadi Pak, nggak cuma di kelas mungkin? Nah, kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah lain mungkin bisa tambahan ke gurunya. Nah, kalau di CMS ini ada yang namanya waktu belajar malam. Jadi tiap malam bergantian. Contohnya saya ini tiap hari Senin dan malam Senin dan malam Kamis. Jadi bagi anak-anak yang bisa merasa, oh saya sepertinya kurang nih untuk matematika, itu bisa datang saya nanti jaga di kelas gitu. Ada jadwalnya tersendiri. Oh gitu. Jadi mereka bisa. Jadi kita di sini teman-teman ya di Insan Cendekia Magnet School ini, terus setiap jam 8 sampai jam 9 malam itu ada klinik belajar malam, di mana anak-anak yang tadinya mungkin di kelasnya belum paham sama mata pelajarannya, nah mereka bisa datang ke gurunya di malam hari untuk minta pembelajaran ulang atau membahas bersama apa yang mereka belum paham semasa di kelas. Kayak gitu Pak ya kurang lebih ya. Berarti kan itu masuknya salah satu program unggulan kita juga ya, yang jadi fokus kita di klinik belajar. Nah Pak, matematika itu sebetulnya lebih condong ke bagaimana cara kita bisa menghitung atau bagaimana cara kita bisa berpikir logis Pak? Nah, kalau sebenarnya ada yang salah pemaknaan nih. Biasanya tuh matematika tuh dianalogikan dengan gimana caranya menghitung. Sebenarnya menghitung itu emang dasarnya, tapi inti dari matematika dan fisika itu yaitu berpikir logisnya sendiri. Berpikir logis. Iya, berpikir logis. Ya. Bagaimana bisa berpikir logis yang kita pikirkan sementara adalah angka, Pak? Kan kalau ada anak-anak mungkin yang jiwa sosial humanioranya itu lebih kencang, ya kan, sehingga pikiran dan logikanya mereka itu lebih bermain ketika analoginya itu dikaitkan dengan ya mungkin hal-hal sosial gitu. Nah, ini ada cara berpikir yang berbeda antara anak-anak ya Pak pasti ya. Itu pola pikir seperti apa yang Bapak biasa tanamkan kepada anak-anak Pak? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak sendiri,
supaya berlogis. Jadi saya biasanya tuh selalu bilang ke anak-anak kalau kita itu harus sering bertanya sih Pak. Oke. Iya, jadi kalau di fisika tuh kan kalau biasanya kan matematika tuh, oh ini cara menghitungnya rumusnya gimana gitu aja kan. Kalau di fisika itu justru gini, masuk akal gak sih? Nah, jadi seperti itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu harus mau bertanya ke saya gitu Pak. Jadi Pak kok bisa seperti ini? Pak kok ini kayak gak masuk akal ya gimana? Jadi nanti itu di situ saya menjelaskan gitu ke anak-anak sendiri supaya anak-anak tuh berpikir kalau oh logis sih kalau misalnya rumusnya seperti ini. Gitu. Intinya sebetulnya garis besar yang bisa saya tangkap selama obrolan kita ini adalah Bapak pengen matematika atau rumus-rumus yang ada di sana itu bukan cuma sekedar dihafal, tapi mereka juga paham konteksnya, betul gitu Pak? Ya, betul sekali. Yang saya bingung adalah kenapa ini pertanyaan liar aja ya, maksudnya kalau kita bicara konteks nih ya, konteks dari sebuah rumus. Konteks dari sebuah rumus X kali Y itu sebetulnya gimana sih Pak? Untuk apa sih itu? Ini pertanyaan dari mungkin banyak yang bertanya juga Pak. Untuk apa sih X kali Y? Itu kan huruf Pak, maksudnya kenapa hasil bisa jadi angka gitu loh. Mungkin ada yang bisa jawab Pak? Kalau X kali Y itu mungkin selalu bertanya X kali Y ya. X kali Y itu biasanya kalau di matematika dihubungkan dengan yang namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Yang misalnya ini sumbu X nih dan yang kata sumbu Y. Oke. Nah, itu sumbu X dan sumbu Y itu kenapa bisa X kali Y? Karena titik yang ada di situ itu misalnya kan di sini sumbu X. Ya. Di sini sumbu Y. Oke. Di sini kan ada angkanya biasanya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang atas juga sama. Nah, titik 1,1 nah itu X, Y itu. Belum nangkep. agak ini. Iya, karena nggak ada ininya, nggak ada Banyak sih. Kalau misalnya tentang X kali Y itu banyak yang bisa diambil karena X kali Y itu bukan perumpamaan sebuah rumus, tapi semua hal itu bisa kayak X kali Y. Contohnya misalnya kita saya beli 1 apel dan 2 mangga. Nah, misalnya harganya 20.000 keduanya. Nah, 1 apel itu bisa kita analogikan menjadi X. Dan 2 mangga itu bisa kita analogikan menjadi Y. Dan hasilnya adalah 20.000. Jadi X sama Y itu bukan sebuah rumus, tapi dia itu lebih ke sebuah misalnya itu variabel gitu. Gitu ya Pak ya. Iya, karena kadang bingung juga Pak dulu waktu masih sekolah. Nih ngitung X kali, gue ngitung huruf ini untuk kehidupan apa sih fungsinya sebetulnya? Mendingan kita ngitung uang ini Pak realistis. Kan kita karena ada ketidaktertarikan pada matematika waktu itu ya. Cuman tapi itulah ini kurang lebih ya fungsi dari X kali Y itu salah satu contohnya penerapan dalam kehidupan. Nah, di era teknologi sekarang yang udah jelas gampang banget Pak AI ya, ChatGPT deh kita yang paling gampang deh open source AI yang ChatGPT deh. Kita taruh rumus di sana, kita taruh soal di sana, dia bisa jawab Pak. Iya. Nah, gimana nih Pak di era digital kayak sekarang ini anak-anak ya dengan segala kemudahannya ya, ini apakah akan jadi peluang untuk mereka memanfaatkan teknologi agar lebih terlihat bisa matematika atau justru malah ini ngebantu untuk mereka bisa lebih pintar matematika? Nah, untuk di zaman 4.0 ya berarti sekarang ya? Iya. Nah, jadi menurut saya ada banyak hal positif dan negatifnya juga sebenarnya. Oke. Hal positifnya itu mungkin anak itu bisa lebih explore. Ketika misalnya dia sedang misalnya, saya lagi pengen belajar tapi gak ada guru, mungkin dia bisa explore. Nah, negatifnya mungkin ya seperti yang tadi Kang Faldo bilang, kalau misalnya ada anaknya tuh yang pengen terlihat bisa matematika. Nah, sebenarnya yang saya pengen itu dari perkembangan zaman ini, jadi anak-anak itu jangan kalah dengan AI. Oke. Iya. Jadi kita tahu nih AI itu bisa menghitung. Mungkin kalau dibilang menghitung lebih cepat daripada manusia. Iya. Tapi yang gak bisa dilakukan AI itu apa? Menganalisis dan membuat sebuah keputusan. Menganalisis dan membuat sebuah keputusan. Iya, yang secara logis bagi anak-anak mungkin. Jadi karena yang tahu baik dan benarnya itu kan hanya manusia yang tahu gitu. Kalau AI-nya mungkin ambil dari beberapa sumber, tapi kan belum tentu seperti itu. Berarti kalau bisa kita katakan Pak, satu keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang siswa Pak di era teknologi dan AI sekarang? Khususnya di bidang matematika kira-kira keterampilan apa Pak? Cepat menghitung kayak Jerome Pauline? Atau apa tuh Pak? Satu keterampilan yang harus kalau menghitung sih gak perlu cepat-cepat. Tapi yang saya harap bisa diambil oleh anak-anak tuh, jadi anak-anak tuh harus bisa menganalisis dan mengambil keputusan itu sendiri. Itu wajib bisa. Jadi supaya tahu misalnya kalau bisa dibilang AI itu gak sepenuhnya benar.
Ya. Makanya kita tuh anak-anak tuh perlu bisa menganalisis. Karena AI itu kadang kalau misalnya yang saya lihat ya, kadang anak-anak juga ada yang misalnya, oh ini jawaban misalnya dia ngambilnya dari ChatGPT nih. Nah, setelah dilihat, oh ternyata caranya salah dan jawabannya juga ikut salah. Makanya pentingnya menganalisis itu harus. Karena AI itu tidak sempurna 100%. Dia juga ada yang namanya human error juga sama. Jadi dari sistemnya mungkin ada, oh malah jadi ke rumus yang mana pindah, sering seperti itu. Iya. Nah, di era masih tentang teknologi lagi nih Pak, dan kita kan sekarang di sini fokus kita sebetulnya ke coding ya Pak ya. Coding, robotik dan lain sebagainya. Ini kan tentu ada rumus-rumus yang dipakai juga di dalamnya. Apakah korelasi rumus-rumus matematika terhadap dunia coding itu ada pengaruhnya nggak sih Pak sebetulnya Pak? Untuk dunia coding sebetulnya? Dunia coding. Ya sebenarnya kalau kita belajar coding kan coding itu bicara tentang coding ya. Coding itu kan biasanya dikaitkan dengan perintah. Kan misalnya kita memerintahkan sebuah sistem untuk melakukan hal tersebut, misalnya membuka folder kayak gitu. Nah, sebenarnya matematika juga tidak berbeda jauh seperti itu. Polanya juga sama Iya, sebetulnya. polanya sama. Karena kita mengingat memasukkan angka ke dalam rumus juga itu kan merupakan sebuah perintah. Itu mungkin analogi awal untuk lanjut ke coding, karena coding kan udah expertnya juga gitu, seperti lanjutannya gitu. Jadi matematika tuh, oh kita belajar misalnya satu apel tuh harganya 10.000, itu dianalogikan X. Itu sama aja seperti itu sebetulnya. Jadi kita menginput nilai, kalau misalnya di matematika itu kita menginput nilai, kalau di coding itu kita memberikan perintah sama seperti itu, menginput perintah misalnya seperti itu. Iya. Menarik soal matematika. Ini saya jadi punya ketertarikan soal matematika nih sekarang. Agak terlambat tertarik sama matematikanya. Setelah lulus baru tertarik sama matematika nih. Karena dulu jujur aja Pak, mungkin dulu metode pembelajaran dulu sama sekarang saya nggak tahu ya. Karena saya juga tinggal di daerah gitu kan, jadi keterbatasan dalam metode pengajaran, alat, tools dan lain sebagainya, sehingga matematika itu menjadi sesuatu yang sangat membosankan, Pak. Apalagi sistem belajar dulu tuh sistem jadul banget, yang mana murid paling depan yang fokus, murid paling belakang sisanya makan gorengan, makan bakwan, bala-bala, yang belakang entah ngapain lah ya. Akhirnya nggak semua informasi itu merata buat saya dulu Pak soal matematika. Selain memang saya juga nggak terlalu suka matematika dulu, karena membosankan sekali Pak bicara soal ngajarnya itu buka kelas, masuk kelas, buka buku, guru oke, buka bab sekian, rumusnya ini, buat orang-orang yang nggak suka matematika kan ini kan jadi sesuatu yang membosankan. Nah, tapi mereka senang, tanya nggak semua orang yang senang kayak gitu loh. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Sekarang kan konsepnya kan deep learning, ya kan? Deep learning itu berarti anak-anak itu harus bisa memahami betul-betul, bukan cuma sekedar teori tapi paham secara konteksnya. Dengan begitu kan perlu ada namanya metode yang kreatif. Apalagi Bapak sebelumnya dari Ruang Guru nih Pak. Ya kan setahu saya dari Ruang Guru itu memang saya pernah coba langganan Ruang Guru waktu itu ya. Saya pengen tahu sebetulnya kan kayak gimana sih ini Ruang Guru. Ternyata ya, interaktif juga metode pembelajarannya. Nah, apakah ada pengalaman Bapak sebagai tutor di Ruang Guru yang mungkin lebih interaktif, lebih kreatif, itu yang diterapkan di sekolah kita Pak? Nah, kalau saya sendiri mungkin karena biasanya kan kalau matematika itu selalu banyaknya pas latihan soal ya. Nah, tapi saya itu biasanya sekarang itu lagi menerapkan metode yang kayak misalnya lebih ke infografis. Jadi anak-anak itu, contohnya sekarang di project kelas 11 ada yang namanya tuh anak-anak itu membuat sebuah cerita, tapi dengan konsep matematika. Membuat sebuah cerita dengan konsep matematika. Yang tadi koordinat kartesius, contohnya. Gimana Pak? Itu kan X kali Y aja Pak, dibikin sebuah cerita sejauh mana Pak ceritanya? Nah, itu misalnya contohnya kemarin ada nih murid saya yang dia tuh namanya Dirgam. Nah, dia itu membuat sebuah soal, sebuah cerita ya. Jadi sebuah cerita tentang namanya transformasi fungsi yang berhubungan dengan koordinat kartesius. Jadi dia itu bagaimana sih cara membuat jalannya? Bagaimana cara membuat jalan dengan koordinat kartesius? Misalnya awal mula titik jalannya itu dari 1,1 sampai misalnya sampai 1,8 ke atas. Oke, naik ya. Iya, naik. Nanti jalannya itu misalnya dipindahkan atau misalnya dia itu jalan selanjutnya itu berbelok ke kanan. Nanti ada yang namanya translasi atau yang namanya perpindahan. Jadi diterapkan di konsepnya seperti itu. Jadi anak-anak juga tidak hanya belajar, oh ini latihan soal aja nih kayak gimana. Tapi anak-anak juga berkreativitas seperti itu gitu. Jadi lebih kreatif dalam
membuat cerita-cerita banyak lah gitu. Itu metode yang menarik ya Pak ya. Tapi kalau untuk bahan ajar sendiri Pak ada nggak kayak bikin alat-alat tertentu gitu atau apa gitu Pak? Nah, kalau untuk alat-alat mungkin sekarang lagi ada proyek di kelas 12 tuh membuat bangun ruang dari stick. Iya. Bangun ruang dari stick. Ya, jadi anak-anak tuh jadi membuat bangun ruang misalnya kita voting nih, misalnya kita acak anak ini ini mendapatkan 5 segi 4 atau bisa bentuknya piramida. Oke. Nah, jadi anak-anak tuh berkreativitas di itu. Jadi membuat dengan stick, terus itu jadinya jadi karya siswa sendiri nanti untuk dipamerkan juga sebenarnya. Seperti itu. Itu salah satu bentuk bahan ajar ya Pak ya? Iya. Metode pengajaran lewat sebuah produk. Ada nggak sih Pak anak-anak yang awalnya mungkin nggak suka sama pelajaran tapi pada akhirnya karena pendekatan Pak Almer yang mungkin lebih interaktif, lebih seru gitu kan, anak-anaknya jadi suka Pak? Kalau yang saya lihat ya, alhamdulillah banyak lah gitu ya. Jadi anak-anak ada kalau yang saya lihat tuh boleh saya sebut nama anak kan? Nggak apa-apa. Ya mungkin kalau saya kan dengar cerita kalau misalnya kayak Evan, Kais dan Atko tuh mereka tuh Pak saya gak suka banget sama matematika katanya. Iya. Tapi misalnya setelah wah Pak setelah belajar sama saya katanya karena Bapak orangnya asik terus misalnya gak ngebosanin jadi paling kalau bisa dilihat dia tuh paling antusias kalau di kelas. Ya, jadi kalau jawab misalnya saya assalamualaikum dia paling jawab kenceng itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membangkitkan gairah teman-teman yang lain gitu. Jadi jadi seru gitu. Ya berarti bisa dikatakan siswa itu bisa memahami suatu pelajaran dengan baik, bukan hanya tergantung pada pelajarannya memang mereka sukain atau bukan. Sebelum jauh bicara soal pelajaran mereka sukain, gurunya dulu. Iya biasanya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oh itu dia berarti yang salah pada apa yang terjadi di diri saya dulu Pak. Karena kalau saya dulu, jangankan suka pelajarannya, gurunya udah terlalu killer soalnya. Jadi salah dikit penggaris melayang Pak, gitu kan. Jadi salah dikit penghapus kelempar tuh, kayak gitu-gitu tuh. Ya justru itu. Jadi saya tuh ngelihat dari berbagai komentar anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak tuh selalu bilang, Pak kalau misalnya biasanya kalau guru matematika itu galak atau gimana. Jadi saya tuh mencoba pendekatan yang lain. Jadi saya tuh menjadi coba dekat dengan siswa. Jadi ketika kita sedang mendapatkan hatinya siswa nih, insya Allah ilmu juga cepat masuk lah bisa dibilang gitu. Karena kita anak tuh pas ngelihat kita karena bukan guru killer atau misalnya karena kita sering marah-marah ke dia kan mungkin dia jadi malas nih atau gimana. Justru saya tuh mencoba dekat dengan siswa agar siswa itu ketika bertemu saya, oh ini sama Pak Amer nih. Meskipun pelajarannya sulit tapi dia seenggaknya guru misalnya meskipun pelajarannya sulit tapi sayanya friendly atau gimana, oh iya gitu. At least mereka mau dengerin, mau ngikutin dulu gitu kan. Toh dari situ karena mereka suka sama pribadinya kita sebagai guru, mau nggak mau kan mereka akan dengerin gitu kan. Gimana mau suka sama pelajarannya kalau guru yang nyampein aja mereka nggak suka gitu kan. Ini luar biasa Pak. Nah untuk siswa yang masih takut sampai detik ini Pak, yang masih ngerasa takut, ngerasa tertinggal di bidang matematika apa? Apa Pak pesan Bapak buat mereka Pak? Ya, kalau saya selalu bilang, kalau murid-murid saya selalu bilang, Pak pusing, Pak pusing, pasti pusing. Pasti. Saya bilang, karena pusing itu kalau kalian gak pusing, berarti kalian belum belajar matematika. Jadi kalian pusing di matematika itu ya wajar. Itu berarti ketika ada seorang anak yang mengalami pusing karena sebuah rumus yang nggak ketemu-temu jawabannya. Itu berarti langkahnya udah bener Pak? Iya. Berarti dia lagi belajar tuh? Iya lagi belajar. Seenggaknya meskipun dia belum bisa 100%, dia tuh udah dalam proses pembelajaran. At least kalau misalnya tiba-tiba hasilnya beda dari yang lain nih Pak. Dia ada rumus nih. Set rumusnya kan ngikutin apa praktik apa kata Bapak, rumusnya diikutin. Mencoba untuk bermain dengan logikanya sendiri gitu kan. Mencoba untuk ini. Terus ada teman yang beda juga nih. Hasilnya beda Pak. Ini berarti udah bener Pak belajarnya, walaupun hasilnya salah. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya selalu bilang, Bapak itu tidak hanya melihat hasilnya, tapi saya melihat prosesnya juga. Jadi menghargai proses seseorang itu penting, meskipun jawabannya salah. Tapi saya tuh selalu bilang, kalian misalnya menjawab, kalian menganalisis soal nih, itu udah menjadi effort tersendiri. Jadi saya juga udah senang gitu, saya bilang.
Itu juga mendapat nilai effortnya ada gitu. Jadi jangan, meskipun jawabannya salah, tapi kalian udah ada usaha untuk menjalani, itu juga salah satu bentuk proses pembelajaran. Bagaimana dengan yang kalau jawabannya benar rumusnya salah, Pak? Nah, itu biasanya nembak gitu ya. Rumusnya salah nih. Iya. Jawabannya benar, Pak. Nah, biasanya saya tanyain alasannya sih. Kok bisa jawabannya seperti itu? Nah, makanya penting, makanya proses itu yang harus kita lihat gitu. Jangan selalu terpaku pada hasilnya. Iya, iya. Iya, iya, ini luar biasa ya. Jarang loh, maksudnya stereotip guru matematika itu kan killer, galak, nggak banyak ngomong. Ya kalau yang kita tahu nih, Ayah Bunda ya Pak Almer ini termasuk yang salah satu akrab juga nih sama murid-murid ya Pak ya. Di luar kelas bahkan gitu Pak ya, di ruang makan gitu Pak ya, ketika olahraga, suka olahraga bareng juga. Dan dari situ mungkin Pak Almer bisa ngambil hati anak-anak. Jadi buat orang tua yang sedang memasukkan anaknya ke CMS itu juga nggak perlu khawatir sebetulnya. Karena di kita insya Allah ada selalu guru-guru yang seperti Pak Almer ini. Yang mengajar bukan hanya sekedar menghabiskan silabus pelajaran ya Pak ya. Tapi juga ya gimana caranya anak-anak itu bisa mengerti dan paham sebuah rumus, sebuah teori bukan secara tekstual tapi secara kontekstual. Oke Pak, terakhir untuk orang tua di rumah Pak, bagaimana cara paling sehat Pak dalam mendampingi belajar matematika ketika mereka di rumah Pak? Nah, mungkin kalau untuk orang tua, jadi biasanya kan sebenarnya kalau orang tua biasanya yang kita alami mungkin ya, yang Gen Z awal alami gitu biasanya kan kalau nggak tahu dimarahin, cepet, yang benar belajarnya, misalnya seperti itu. Jadi saran saya mungkin jadi anak itu jangan hanya dilihat hasilnya, jadi hargai prosesnya juga. Hargai proses. Iya, jadi anak itu mungkin emang misalnya kalau misalnya ngelihat, misalnya orang tua melihat, oh anak lain kok cepat. Tiap orang itu ada waktunya untuk belajar. Jadi tidak semua orang itu proses berpikirnya sama. Jadi mungkin misalnya anak ibu mungkin lagi prosesnya. Jadi menghargai prosesnya itu penting. Dan jangan lupa selalu berikan apresiasi ke anak-anak. Karena apresiasi sendiri itu membuat anak itu makin jadi terbuka hatinya gitu. Oh, kita misalnya dibilang sama orang tua, bagus, keren. Kan hati itu jadi, wah senang nih. Kamu udah bagus usahanya, walaupun ini kayaknya kamu masih ada kurangnya di sini gitu ya. Ini nggak apa-apa yang di atas sudah benar, tapi kayaknya di sini kamu perlu lagi deh. Iya, di situ otomatis anak-anak tuh, oh gitu ya. Iya. Nggak yang disodorin rotan gitu ya. Malah takut. Ini salah kamu gimana nih? Kalau kita dulu kan zaman itu 12 kali 24 berapa? Gitu kan? Berapa? Ada 12 apel. Malah jadi takut mau ngejawab. Sambil megang raket nyamuk Pak sebelah kanan kan. Berapa? Coba tebak. Itu kan malah justru dengan seperti itu kita jadi lebih menghindari matematika. Harusnya jangan dengan cara seperti itu ya. Oke. Luar biasa sekali Pak Almer, ini udah ngasih gambaran tentang bagaimana guru matematika kita. Ini baru Pak Almer, nantinya kita bakal banyak ngobrol dengan guru-guru mata pelajaran lainnya teman-teman. Jadi buat ayah bunda yang lagi nyari sekolah, kita ajak kalian semua berkenalan dengan guru-guru yang ada di sini supaya ini jadi bahan pertimbangan sebetulnya Pak buat orang tua di rumah yang lagi nyari sekolah buat anak-anaknya. Mereka udah tahu latar belakang background gurunya, terus cara pendidikan gurunya, pola pikir gurunya lewat podcast ini Pak. Jadi terima kasih buat Pak Almer sudah ngobrol bareng sama kita, luar biasa. Terima kasih buat yang sudah di rumah. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.